kalau lu pakai deodoran terus dibikin nggak keringetan, itu sebenarnya malah bahaya. Hah? Kita kasih solusi. Faris Komar, gue manggil lo pokoknya Komar ya. Iya boleh. Iya kan? Kan panggilan sayang SMA. Iya bener, zaman SMA. Ntar gue kasih tahu guys, gue dulu tuh satu SMA sama dia di SMA 82. Lihat deh, SBC Skincare men, ini foundernya loh. Berhasil gue datengin di sini loh ya, luar biasa. Soalnya gini, keresahan orang-orang banyak, terutama akhwat-akhwat, gimana caranya ngejalanin produk skincare tanpa harus munculin mukanya perempuannya. Nah, dan ngaruh nggak ke revenue atau ke omset? Jangan-jangan nggak ada bukti nyata si muka perempuan. Biasanya kan pakai tank top, handuk di kepala, before after, ya kan dulunya begini, masih ada jerawat, berminyak, atau sekarang jadinya kinclong banget. Biasanya kalau nggak ada kayak gitu kan bukan skincare banget, Mar. Iya, tapi kan balik lagi kita harus bergantung sama syariat juga kan. Mantap. Memang kalau Ustadz Faris ngomong dan Bang Ustadz dong. Loh, lu sendiri yang bilang bikin akun Twitter namanya Ustadz Faris waktu zaman-zaman lu awal-awal ngaji yang masih kenceng banget. Enggak, lu belum ngaji itu dulu. Oh, belum ngaji. Jawaban gak jelas. Nah, terus juga kita akan bahas nanti ya. Gue penasaran deh, sistem Maklon tuh kayak gimana? Maklon. Formulasinya tuh seperti apa? Apakah memang kita tanpa harus bawa formulasi, udah ada formulatornya sendiri? Dia bisa, gue mau kayak Biore dong, gue pengen kayak Pons dong, tinggal copy paste aja nih kandungan-kandungannya, jalan. Nah itu kayak gitu-gitu tuh seperti apa sih? Apa memang ingredients harus ditata ulang satu persatu gitu? Lihat deh, 28.000 ke bawah dikit dong, lihat deh. Gue kalau nyari di sini tuh Insya Allah Ta'ala gak ada pelanggaran syariatnya. Gak ada sih. Ini videonya ada musiknya nih. Coba aja play. Coba play. Ada gak nih? Coba. Kayak apa sih bentuknya? Gue dulu kan namanya So Beauty Care kan? Dulu So Beauty Care. Malah dulu So Beauty Care Syari malah. Wih mantap. Ternyata kata Ustadz gak boleh kan bawa Syari jadi ganti. Tuh. Oh yang ada ya? Oke. Ini kemarin waktu itu lagi live sih. Oh lagi live. Yang video campaign atau ininya dong? Close. Video iya. advertisingnya. Wih, nggak ada. Ini muka siapa? Mana? Kulit, bukan muka itu kulit. Oh kulit. Oke, bawa lagi. Oke. Nah, gue juga pengen cari tahu juga sih, Mar. Sebenarnya kulit manusia tuh semua sama nggak sih? Sampai akhirnya kok ada yang bilang bahwa gue kayaknya harus pakai sabun yang banyak busanya deh, biar kotoran gue hilang. Atau enggak? Gue kayaknya kalau mandi, kalau cuci muka, kalau masih ada licin-licinnya tuh kayaknya belum clean gitu. Nah itu kan sempat ada perhelatan juga nih, iya kan? Nah itu kita bahas satu persatu ya. Boleh. Oke, dari awal dulu berarti kan lu tahun 2008 lu masih main sama gue, 2007 di SMA masih. 2006. 2007 gitu kan? Kok bisa-bisanya lu ada skincare yang memang nomor 1 di kalangan akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum gitu. Banyak loh, akhwat-akhwat kita banyak tahu tentang ini loh, SBC Skincare loh. Bener loh, banyak pada request DM ke gue juga, Bang, undang SBC Skincare dong. Eci Resti bini lo. Iya kan? Nah cuma kan nggak mungkin kalau Eci duduk di sini berdua sama gue kan. Makanya lu aja nih di sini nih. Nah bangunnya dari tahun berapa? Kalau ngebangun sih awalnya nih, sebelum ada brand SBC Skin ini berdiri, itu istri gue awalnya dagang skincare. Apa nih? Sebagai reseller? Sebagai reseller, produk-produk skincare macam-macam. Oh semuanya gitu dijual? Iya, serum, ada facial wash, semua dia dagang sebagai reseller lah. Oke. Beli brand udah ada, tinggal jualin gitu kan. Berjalan waktu di situ muncul keresahan. Kok orang komplain A, komplain B gitu, komplain C habis pakai skincare ini kan. Biasanya apa problem statementnya? Kok habis ini jadi jerawatan, muka jadi hancur gitu. Harusnya kan perbaikin, kok malah bikin hancur gitu. Ada merkurinya kali. Ya itu ya, beberapa kandungan sebenarnya tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Bahkan lebih jauh lagi, tidak bisa untuk bumil, busui kayak gitu. Oke. Nah itu kan menjadi faktor pertimbangan. Sering berjalannya waktu kan, kebutuhan si istri gue kan memakai skincare tadinya kan, skincare entusias. Dia pun akhirnya mulai melek edukasi si skincare ini sendiri. Oke. Karena di situ dia menyusuin, di situ dia hamil. Jadi dia mulai memperhatikan ingredients yang ini nggak bisa nih dipakai nih untuk bumil gitu. Berangkatnya dari situ dulu awalnya. Apa biasanya apa sih kalau bumil itu yang nggak boleh ada kandungan apa? Kandungannya ada merkuri tadi, Der. Merkuri. Iya. Selain itu? Terus juga ada kandungan hidrokinon. Hidrokinon tuh nggak boleh, bumil nggak boleh.
untuk jangka panjang tuh nggak boleh, dan bumi tuh nggak boleh karena efek kan bisa masuk ke dalam kulit dan ke badan juga. Oh jadi gitu. kan bisa tinggal baca aja di gimana sih, coba lihat deh. Ini nih SBC Skincare. Kan di belakangnya tinggal dibaca aja. Tinggal ilangin yang nggak ada hidrokinonnya, sama nggak ada apa tadi namanya? Merkurinya. Udah. Enggak, bukan begitu doang. Sebenarnya banyak juga kandungan tuh yang nggak cuma itu doang. Banyak kandungan-kandungan yang untuk efek jangka panjangnya nggak bagus. Oke. Itu dia pelajarin semua. Akhirnya mana sih nih kandungan yang aman untuk kulit? Oke. Mana sih kandungan yang orang pakai nggak komplain gitu, nggak ada masalah. Oke. Nah, pelajarin di situ ternyata kandungan yang sifatnya low iritan. Sabun bayi aja. Johnson & Johnson. Nah, sabun bayi juga sebenarnya sifatnya low iritan. Tapi beberapa pun juga kadang ada pakai wangi-wangian, fragrance, itu kan nggak dibutuhkan untuk sama kulit. Dibutuhkan untuk indera penciuman kan. Oke. Nah, kandungan-kandungan itu yang akhirnya kita dipelajarin. Nah, di situ berangkat lagi tadi ke maklun kan. Nah, jadi pada saat kandungan-kandungan lu udah tahu nih apa yang mau gue punya, apa yang mau gue bikin. Oke. Itu kandungan-kandungan tertentu. Nggak mau pakai kandungan A, nggak mau pakai kandungan B gitu. Maunya pakai A, B, C misalnya. Oke. Nah, lu bawa ke formulator di maklun tersebut. Di situ nanti kita akhirnya meeting kan. Apa aja nih kandungan formulasi bareng tuh. Kandungannya ini segala macam, dibikin satu produk. Untuk dibikin satu produk ini nih prosesnya panjang deh. Oh iya. Iya, pertama nih. Lu mesti tahu misalnya ini sunscreen ya. Kan kalau dulu sunblock kita nggak boleh ngomong sunblock. Kenapa? Karena matahari nggak boleh diblok 100% sebenarnya. Wah, tetap dibutuhkan untuk kulit gitu. Ini mantep nih sunscreen gitu. Edukasinya, gue pikir gara-gara gaya-gayaan aja di era estetik zaman sekarang. Karena makin berkembang, si customernya makin berkembang dan makin banyak tahu gitu. Oke. Gitu kan. Terus dari di situ kita meeting misalnya gini. Saya mau kandungan sunscreen yang misalnya tidak terlalu lengket kan, kadang lalu pakai sunscreen lengket banget nih tapi jadi putih segala macam gitu kan. Ada kandungan tertentu yang saya maunya ini nih A, B gitu. Nah si formator dia nanti ngasih tahu, oh kalau mau seperti itu kandungannya ini kita pakai ini segala macam. Akhirnya di situ dites kan, tes produk, dibikin sampelnya, dibikin sampel, coba lu mesti tahu dulu tapi lu ngerti nggak nih yang lu mau sesuai nggak gitu. Asal lu kalau bikin baju nih simpelnya, gue mau fittingannya yang bahunya segini ya, yang nggak mau terlalu ngepres tapi fit gitu. Nah kalau lu mesti tahu kan, mesti ngerti juga gitu. Pas lu pakai, cobain sehari 2 hari, kadang sampai sebulan nyobain. Teksturnya diganti, terus teksturnya terlalu licin atau teksturnya terlalu pekat, ganti lagi. Oh gitu. Itu panjang bisa sampai 3 kali gitu. Loh kan gini. Sebelum bahas mengenai formulator itu akurasinya berapa persen gitu ya. Gue facial wash laki ya, Garnier udah standar sih, gitu aja udah, ya kan. Terus gue bisa aja kan bawa ke Maklon, nih gue pengen kayak plek-plekan kayak Garnier yang ini, kan berarti kan udah ngapain gue sebulan gue cuci mukanya udah hasilnya Garnier bisa, juga. Tapi baik lagi itu kan, lo mau bikin produk yang seperti apa, gitu. Lo ingin menjawab keresahan masyarakat atau bikin produk cuma sekedar cuan. Oh, gitu. Bisa aja lo bikin produk cuan. Saya mau bikin kayak gini ya, plek-plek. Bisa tinggal bikin mainin brandingnya, marketingnya. Tinggal gue jualan misalnya gue namanya CBS Skincare. Ya emang nggak apa-apa, gue pengen lawan lo aja. Dari skin misalnya. Ya udah nih bawa ke formulator Maklon. Gue pengen ngikutin aja nih kayak SBC Skincare. Bisa. Ntar di belakang tinggal ada diproduksi oleh PT bla bla bla. Bisa banget. Terus hal yang mudah. Nah, balik lagi tadi yang membedakan apa? Tentu sih formulatornya ini, yang lu mau sendiri seperti produk apa yang bikin bedain. Kalaupun bisa bikin plek-plek bisa aja. Tapi kan balik lagi kita mengkomunikasi nantinya kan. Branding gitu kan. Sebenarnya mah positioningnya apa? Something you understand ya kan. Ya. Nah, akhirnya let's say udah 3 kali uji sampling, udah oke. Nah, ketika itu udah oke, produknya kan ingredientsnya banyak tuh turunannya kan. Di sini kita daftarin ke BPOM. BPOM itu daftarnya siapa? Si Maklonnya ini sendiri. Dan lo bayar BPOM nggak? Bayar dong. Tapi ke pabrik ini dia yang bayarin nanti. Pokoknya semuanya diatur dokumennya segala macam. Gitu. Jadi proses awalnya nih kita udah ada legalitas perusahaan. Kita nanti ada kerjasama dengan si pabrik tersebut. Ya kan ada MOU-nya segala macam. Didaftarin perusahaan kita daftarin di sana. Udah oke. Nah baru tuh si produk ini didaftarin BPOM atas nama siapa nih PT-nya. Gitu. Jadi si pabrik ini memproduksi produk ini, produk A untuk siapa?
gitu. Makanya BPOM itu beda-beda ya. Iya. Legalitas dalam satu produk tuh pasti ada BPOM dan lain-lain ya. Benar, ada banyak. Oke, gini Mar, gue mundur dikit deh. Lu bilang tadi katanya lu sama bini lu gitu kan keresahan dari komplain-komplain ketika menjadi distributor atau reseller produk. Ternyata ada kandungan merkurinya yang bikin muka putih tapi leher hitam. Kayak cabe-cabean BKT. Enggak tuh karena dia pakainya di muka doang, lehernya enggak lupa. Itu kan pemutih muka ya. Tapi kadang balik lagi hitam apa segala macam gitu. Lu kok bisa tahu-tahuan bahwa ini lo produk yang oke. Kita nggak usah ngomongin ntar deh satu-satu guys. Jangan ngomongin ini dulu deh. Ini nanti kita bakal bahas mengenai bagaimana teknik promosinya tanpa ada pelanggaran syariat, tanpa memunculkan wanita kita expose bla 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 gitu kan. Gimana cara menentukan si produk ini bisa menjawab keresahan dari masyarakat? Ya awalnya di situ kan istri gue pas dagang dia lihat di banyak komplainan seperti A, B gitu. Kulit gue jadi gini, jadi rusak segala macam. Nah, akhirnya kan ditelusurin apa sih penyebabnya gitu. Faktornya apa gitu. Apakah dari emang orang itu sendiri, dari si usernya gitu. Atau emang dari si produk gitu. Dipelajarin jadi gitu. Jadi waktu itu sih emang istri gue mempelajarin dari dia antusias banget belajar benar-benar bahas masalah si skincare ini. Dipelajarin pertama apa dari sisi orangnya misalnya. Gaya hidup misalnya. Gaya hidup juga ngaruh ya? Ngaruh dong. Gaya hidup misalnya kan ada apa yang lu makan, terus pola tidur lu gimana gitu. Lo berarti kalau kayak gitu gak bisa pakai skincare sampai kapan pun dong? Bisa, kan ada aktivitas outdoornya gimana gitu. Maksud gue nih, kenapa sebelum lu menyalahkan si produk, lihat dulu di diri lu sendiri gitu. Faktor apa yang menyebabkan hancurnya kulit kita gitu. Apakah si produk juga apakah semua selalu melulu tentang produk? Belum tentu kan. Iya. Nah, kalau dari kandungan si produk akhirnya juga banyak belajar, tanya dokter kulit segala macam. Nah, kandungan-kandungan yang sifatnya itu tidak bisa untuk jangka panjang. Banyak kan orang ke dokter kulit gitu kan, pakai gue sama dokter ini cocok gitu. Tapi namanya dokter itu kan dia dari yang sakit jadi diperbaikin kan, jadi bagus. Dari yang sakit jadi sehat. Berarti kan udah parah nih. Nah, ke dokter itu kan pakai kandungan yang resep dokter, nggak bisa untuk tiap hari gitu. Terus jangka panjang pun juga belum tentu bagus gitu, bisa jadi bahaya kandungan itu gitu. Nah, kita pakai, akhirnya kita di situ pelajarin, kandungan-kandungan tertentu nih yang nggak boleh, itu nggak bisa untuk jangka panjang. Apa tuh? Nah, biasanya banyak banget turunan kandungannya itu. Kalau gue nggak hafal kandungannya banyak banget gitu. Nah, akhirnya di situ kita ngebahas juga sama formulator. Nah, akhirnya ketemu, saya pengen bikin nih skincare yang gak ada masalahnya gitu, nggak ada orang minim komplain deh. Itu akhirnya apa namanya low iritan formula. Gitu, low iritan. Jadi di situ kita pakai kandungan yang sifatnya gentle. Gentle itu apa? Gentle itu pertama gini. Dari satu kandungan skincare ada kita namanya kental, sifat kentalnya tidak terlalu kental. Tidak pakai no added fragrance, no added alcohol. Jadi yang benar-benar dibutuhkan si kulit. Gitu. Justru kalau dengan adanya kandungan itu malah kulit nolak. Bukan kulit nolak. Tapi gini nih. Kulit itu kan beberapa orang ada yang berbeda, kita ditanyakan jenis kulit orang beda-beda. Gitu. Ada yang normal, ada yang kering, berminyak. Gitu. Tapi balik lagi nih. Bahkan ada yang sensitif. Tapi balik lagi, apakah itu dari lahir atau faktor usia, gaya hidup tadi beda-beda lebih berubah. Jadi emang tubuh tuh sedinamis itu. Gitu kan. Kayak butuh gini deh. Satu sisi kadang kita makan apa aja nih nggak masalah perut kan. Tapi kadang kok makan ini langsung lambung gitu. Emang kondisi faktor manusia itu berubah sedinamis itu gitu. Nah, dari semua itu kita cari masalah apa sih nih yang gue pengen punya produk nggak ribet deh. Nah, ketemu si low iritan formula ini. Dan apakah memang yang low iritan ini adalah hanya lo doang, SBC Skincare doang ya? Banyak. Dan pertama kalau dari segi bahan baku itu pun juga jadi bahan bakunya kan pilihan kan. Pertama dari segi biasanya nih yang bikin murah itu ada alkohol, ada SLS segala macam. Itu kan sifatnya murah. Jadi kenapa untuk bikin HPP ini nggak semahal bikin HPP produk gua. Wah, ini menarik nih. Sebelum ke HPP ya, Ini penasaran banyak sih. Gue juga pengen tahu juga omset lo berapa tiap bulan.
Sebelum bahas ke situ. Apalagi kan lu banyak kan ratusan distributor atau reseller. Kalau mereka udah cuan belanja ke lu aja sekian aja kan lu udah dapat prinsipal pusat kan tinggal duduk manis doang kan, enggak ngapa-ngapain kan. Ya kelihatannya. Ya, kan tinggal mereka suruh kerja. Ya enggak, distributor kerja. Tapi gitu. kan bagaimana caranya mereka mau ini kan. Oh iya. Oke. Gini. Enggak lah ya, enggak mungkin masa prinsipal juga enggak kerja. Intinya gini. Tadi lu bilang low iritan. Artinya kan ada yang lu bilang tadi low iritan plus kulit manusia beda-beda. Kalau tadi gua tangkepnya mengenai low iritan itu berarti ini kandungannya enggak keras. Sesimpel seawam gue mikirnya begitu ya. Berarti ini kandungannya basic, lembut, ringan bahannya dan lain-lainnya. Oke. Nah, itu kan untuk mengatasi kepada orang-orang yang memiliki sensitif. Ketemunya gitu kan? Orang-orang yang kulitnya sensitif, orang-orang kulitnya yang pokoknya begitulah ya. Gampang iritasi sehingga ketemunya sama iritan. Nah, apakah yang namanya low iritan itu berarti bisa nggak menyembuhkan atau menyelesaikan masalah orang-orang yang kulitnya baal? Oke. Kulitnya yang keras. Jangan-jangan begitu dipakai skincare yang low iritan itu nggak ngefek sama sekali di kulit-kulit mereka yang kebal, yang memang bader, batu, panas-panasan gitu-gitu deh. Nah, kalau untuk masalah kulit tadi batu apa segala macam itu sebenarnya beda dengan pertanyaan yang jawaban ini gitu. Oke. Justru kita balik. Yang low iritan ini kan yang orang sensitif aja bisa pakai. Apalagi yang nggak sensitif. Gitu, jadi dibalik. Tapi ngaruh nggak? Jangan-jangan nggak ngaruh. Aduh, kulit gue kok nggak cerah-cerah ya? Karena kandungannya ringan. Butuh deterjen Rinso. Keras gitu kan. Hancur tapi kulit jangan dong. Butuh sunlight, cuci mukanya pakai sunlight. Kulit bukan piring. Ini menarik nih. Oke, terus. Nah, kalau kebutuhan itu beda lagi. Tadi kan gue balik kan. Justru orang yang sensitif aja aman, apalagi nggak sensitif gitu kan. Oke. Nah, kok nggak cerah-cerah ya? Gitu kan? Nah, balik lagi nih, kita lihat dulu. Tadi dari gaya hidup, ya kan banyak tuh turunannya kan dari gaya hidup. Kedua, udah ngerti belum? Udah paham belum tentang kulit lu sendiri? Oke. Biasanya nih, yang orang-orang pakai kan pengen yang instan, pengen cepet gitu. Akhirnya pengen yang instan. Oh nih, bisa langsung putih, pakailah. Gitu kan, pakai putih. Tapi dia nggak tahu efek berikutnya apa. Kulitnya kering. Karena tadi keras tadi kulitnya kering, mengakibatkan skin barrier-nya rusak. Nah, ketika skin barrier-nya rusak, lu pakai apa aja udah pasti udah hancur kulit lu. Menolak gitu. Jadi, bukannya justru bagus ketika kita cuci muka terus tiba-tiba kenceng, narik, keset, clear and clean. Bagus belum tentu sehat kan. Yang kita cari kan sehat. Jadi pergeseran makna sekarang nih Der. Kalau dulu orang skincare pengen putih, gitu. Kalau sekarang ingin mencerahkan gitu. Ingin kulitnya sekarang orang bahkan lebih jauh lagi, yang penting kulit gue sehat. Gitu. Kalau dulu kan putih gitu kan. Sekarang enggak. Gue mau kulit gue sehat. Karena lu beli skincare, itu kan investasi jangka panjang. Lu bayangin beli skincare nih, rata-rata orang di Indonesia tuh 300.000 sebulan untuk ngabisin beli skincare. Tapi dibanding negara lain tuh masih rendah ya. Di Thailand aja bisa sampai 800.000 belanja per bulan untuk skincare. Nah, lu bayangin lu udah beli belanja skincare, udah beli tiap bulan, investasi jangka panjang lagi kan. Terus nggak ada, malah makin hancur kulit lu gimana. Yang ada kan duit habis mulu gitu. Terus efeknya nggak ada. Malah jadi sakit, ujungnya ke dokter kulit karena udah parah gitu. Cuman yang mesti gue lurusin juga, skincare ini bukan obat ya. Beda gitu. Jangan berarti pakai skincare aja nggak usah ke dokter kulit. Bukan itu di situ. Ini lebih menjaga atau merawat gitu. Ya udah langsung aja ke dokter kulit. Kalau dokter berarti kan ada keluhan, ada satu kerusakan. Gitu. Jadi bukan berarti ini yang juga kita edukasi sih. Bahkan lebih jauh lagi, si skincare ini tuh cuma wadah gitu. Atau suatu bentuk ikhtiar. Bukan berarti sama dengan gue skincare udah pasti kinclong putih, enggak. Itu suatu ikhtiar yang apa yang telah Allah kasih nih ke kita nih, kita jaga. Gitu. Kan kadang orang nggak peduli, ya udah jerawatan apa segala macam. Itu suatu bentuk ini kita lah bersyukur kita gitu. Kulit yang Allah kasih, tubuh kita ngasih kan diperindah. Gitu. Masya Allah. Gitu. Gue butuh edukasi lagi nih Mar, terkait sama stigma manusia yang kalau nggak berbusa nggak bersih, yang kalau sabunnya nggak keset. Lu ada body wash kan? Ada. Bukan body wash, facial wash. Sorry, facial wash. Facial wash. Kita kalau body wash tuh berarti body care. Kita masih face care, skin care. Face care ya. Oke. Pokoknya buat muka juga deh sama deh. Iya kan? Muka kan kulit juga. Stigmanya satu ya,
kalau nggak berbusa, orang Indonesia nih, kalau nggak berbusa kayaknya nggak bersih. Kalau nggak keset, kayaknya juga nggak bersih. Nggak bersih. Nah, itu gimana menurut lo? Nah, ini kalau gue cuci muka pakai lo, kalau nggak ada busanya. Iya, misalnya nih lo pakai. Nah, insya Allah gue mungkin agak mikir, nih kayaknya nggak bersih deh. Nah, itu dia pentingnya kita edukasi. Gitu kan. Itu pun yang kita kedepankan di konten-konten di SBC Skin juga edukasi dulu kan. Oke. Malah ada hashtag rajin membaca pangkal glowing kita bikin. Mantap, rajin membaca pangkal glowing. Jadi bahkan kita waktu itu mindset gue bini gue nih, ya udah kita edukasi orang real itu beredukasi, nggak mikirin selling deh, edukasi, tapi alhamdulillah impactnya ternyata orang-orang menjadi oh gitu jadi percaya gitu sama apa kita. Biasanya? Itu tadi misalnya kayak gini nih, lu cuci muka pengennya keset atau busanya banyak di satu produk gitu kan, itu kan ada kandungan SLS. Itu suatu larutan sulfaktan. Jadi dia yang mana itu dilarang harusnya? Bukan dilarang. Jadi dia itu melarutkan antara minyak dan air. Kan minyak sama air nggak bisa digabung kan? Itu pasti pisah tuh. Makanya kalau cuci tangan pakai harus ada sabun, ada sulfaktannya kan. Jadi mengangkat minyak itu kan. Iya, misalnya kayak cuci tangan habis makan padang tuh. Makanya kan pakai sunlight set biar bisa keset. Bersih kan. Bahkan lu kadang sampai aduh masih bau nih 2 kali deh. Gitu pakai sabun gitu kan. Bener. Nah, efeknya itu kan abis itu gimana? Kulit tangan lu? Iya. Kayak ini nggak kering terus kayak pedes, kayak panas gitu kan. Nah, itu terjadi di muka kita. Efek itu skin barrier lu tuh nanti rusak. Skin barrier ya guys skin barrier. Oke. Nah berarti itu harusnya nggak ada tuh SLS itu. Jangan pakai SLS. SLS apa sih? Sodium lauryl sulfaktan kalau nggak salah panjangannya. Itu bahasa kimiawinya ya. Nah itu sifatnya deterjen itu tadi. Jadi itu deterjen. Jadi untuk yang itu tadi kan sulfaktan untuk menggabungkan antara minyak dan air. Tapi kayaknya kalau ngaca tuh cuci muka tuh langsung celong gitu loh. Ya itu kan efek sementara kan. Tapi setelahnya lu coba deh. Iya, agak panas. Coba lu pegang abis itu kulit lu kok kayak kering. Iya. Nah, di situ orang-orang akhirnya jadi banyak menyalahkan, gue udah pakai ini, gue pakai kok nggak ngaruh ya, gitu. Bahkan pernah juga pakai produk gue. Kita kan ada serum kok tetap kayak gini ya. Lihat dulu sebelumnya lu pakai skincare apa, facial washnya apa. Bahkan nih kalau gue ngedukasi basic banget nih sebenarnya facial wash. Ini basic banget. Jadi lu semalas apapun skincarean kan kita laki-laki kadang malas kan. Nah lu cuci mukanya nih yang pakai ini nih gitu. Berarti yang lainnya gak usah pakai? Kasarnya pakai itu aja cukup. Sebenarnya sabun cuci muka yang pas, yang benar dan yang tepat itu udah cukup. Gini, lu mandi di skincare zaman sekarang nih kebutuhan adalah kayak lu mandi, lu nggak pakai sabun. Wah nggak enak dong. Wangi kan, bahkan kayak apa segala macam bau gitu, tetap bau kan. Nah begitu juga dengan di facial wash. Lu pakai aja, tapi kan efek lu langsung berasa kan, efeknya kan habis mandi efeknya enak kan, badan lu segar apa segala macam. Nah, facial wash kayak gitu juga di muka gitu. Jadi sebenarnya basicnya itu adalah sebenarnya lu pakai sabun cuci muka yang tepat itu udah cukup. Kalau ngomong itu terus kedua, lu pakai sunscreen kalau mau keluar. Gitu. Aduh, rempong nih kalau cowok-cowok nih. Karena belum biasa. Lu pakai sunscreen? Pakai apa, Bo? Kalau boleh tahu, Bo? Tapi emang cowok tuh sebenarnya pakai sunscreen tuh hal yang itu kan baik lagi tadi. Itu merawat deh. Bukan cucok kan? Kan pertama nih lu pertama bersyukur atas apa yang lu kasih. Ya kan lu rawat Kedua kan itu naikin confidence lu juga pasti. Karena itu di psikologis kan lu kalau misal bertampilan lu yang enggak pede, misal lu kusam segala macam, baju lu jelek aja lu ngerasa nggak pede tampil depan orang kan, apalagi misalnya nih muka lu kucel apa segala macam, lu pasti kan nggak pede. Fungsi sunscreen biar kita nggak hitam. Bukan cuma gue nggak tahu deh, gue awam banget. Itu menjaga skin barrier lu tadi, nggak skin barrier lu tadi menjaga skin barrier lu tadi biar nggak rusak. Sunscreen ini cara pakai gimana sih, Mar? Biasa gitu, cet gitu, abis itu ditepok-tepok atau dioles-oles? Dioles aja, oles. Cuman kalau untuk balik lagi nih, untuk edukasi tentang kulit lagi ya, di muka ini kan orang kebanyakan nih pakai gosok kenceng gitu kan, pakai scrub aja kenceng gitu kan. Itu saya banget tuh. Kan? Gitu. Harusnya biar bersih kan. Biar bersih. Sebenarnya be gentle to your skin gitu, lembut aja sama kulit lu, pelan-pelan makainya gitu. Oh gitu. Itu tadi gue bilang skin barrier rusak tuh semuanya hancur Kak. Itu cara ngembaliin skin barrier yang agar kembali normal gimana? Ya itu tadi menjaga kelembaban alami kulit. Nah kan face wash ini kan pH-nya tinggi. Nah di situ berapa pH yang bagus berapa? pH yang bagus kan di atas 7. Di atas 7 bagus. Iya kan untuk air aja kan dia pH di atas 7 kan. Di bawah 7 enggak deh. 5 yang 5,5 enggak bagus. Mana ada 5,5 pH? Enggak deh. Yang di minimarket pH 8 ada pH 8. Enggak, yang minimarket itu banyak. Bukan 5,5 pH 8, pH 8 kali ya. Iya.
Oh, oke. Kalau untuk yang di minimarket yang murah-murah 30.000, lu kan jual 140 ribuan, 100 ribuan ke atas kan? Kalau untuk facial wash, mahal kan? Nah, kalau yang di minimarket tuh, yang ada Pond's, Biore, itu kan 30 ribuan. Artinya gimana tuh? Mereka tuh yang kenceng-kenceng pH-nya? Bukan masalah kenceng-kenceng pH-nya sih. Itu kalau ngomongin faktor harga dan produksi, turunan kan banyak lagi Der. Bisa berarti kalau yang harganya murah berarti cemen. Belum tentu juga. Apa yang dia pakai kan kita bisa lihat. Apa yang kita pakai, dan bahkan dia produksi kan mungkin jutaan ya. Jadi harganya murah gitu. Oh iya. Kalau kan belum sampai jutaan. Iya. Mudah-mudahan lah insyaallah. Ribuan lah ya. Iya. Yang lagi rame juga kemarin sempat ada tuh. Ada lah pokoknya sama skincare yang ngetop banget. Banyak artis-artis yang BA-nya dia itu brand ambassador. Tapi ternyata banyak juga dia rame dikomplain sama orang-orang. Akhirnya mukanya jadinya parah. Iya. Tahu gak sih lu? Sempat viral tuh. Iya kan? Yang ke Paris kalau gak salah. Yang mana ya? Iya, tapi ternyata banyak komplain. Gara-gara malah jadinya kulitnya malah jadi setelah sekian bulan pemakaian, setelah sekian tahun pemakaian baru ketahuan bahwa dia hancur kulit sampai benar-benar merah full dan jerawat keluaran berantakan. Itu kenapa? Ya, gue nggak bisa menyalahkan si brand itu atau produknya ya. Balik lagi tadi yang gue selalu kedepankan, kita sebagai user tahu dulu apa yang kita butuhkan buat kulit kita gitu. Oke. Dan tahu kandungan si produk ini apa aja. Kepake nggak buat kulit gue nih gitu. Oke. Kalau memang ternyata produknya nggak bisa gue pakai, ya udah, kan bisa. At least lu sebagai customer lu know itu apa, agak pinter lah sedikit gitu, melek gitu, tahu. Kayak lu sekarang nih mau makan aja nih, kan lu baca dulu, bahkan minimal expirednya lu lihat deh, mesti tahun berapa gitu kan. Nah itu juga mesti tahu kandungannya gitu, lu belajar juga. Gitu, nah pahamin. Kandungan yang bagus gimana? Gitu. Gue pengen tahu versi SBC Skincare. Kalau kandungan yang bagus sebenarnya gini. Yang kenapa tadi gue bikin low iritan, karena semua orang bisa pakai. Mantep. Gue suka lihat deh bionya dong. Nih positioningnya menurut gue bagus. Low iritan ya, lu angkatnya itu ya. Oke, coba kita bedah bionya. Oke, skin barrier support. Bukan support system lagi nih. Oh, makanya dari tadi Anda menggaungkan low iritan skin barrier. Karena ya basic tadi Der. Oh, oke. Muslim friendly. Sensitive skin friendly. Oke, rajin membaca makalah glowing. Nah, ini berarti apa kandungan yang memang sekiranya bocorannya aman buat kulit yang dia support banget sama low iritan? Kandungannya kalau bahasa kimianya gue nggak, ini banyak banget sih turunannya. Jadi dari misalnya jojoba gitu kan. Jojoba. Bakuchiol. Apa? Anda bercanda kan? Lo bohong aja gue percaya. Apa sih maksudnya? Gue gak boleh bakuchiol itu kandungan dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang kotak yang kecil. Nih. Itu coba. Kandungan dari tumbuh-tumbuhan. Moisturizer cream, SBC Skin, Our Beauty Skincare, jojoba. Jomblo bahagia ya. Tuh. Apa sih jojoba? Jojoba tuh maksudnya kandungan. Kandungan dari tumbuh-tumbuhan. Emang iya? Iya. Ada juga tea tree oil, aloe vera, ada aloe vera. Aloe vera gue tahu lidah buaya kan? Iya, sama sejenis itu. Maksud gue itu kandungan-kandungan dari tumbuh-tumbuhan, tapi yang udah dikimiawiin juga. Oh, oke. Gitu. Kenapa anda jadi aloe vera ya? Harusnya kan the tongue of crocodile. Aloe Skin Hydrating Soothing Gel. Ini buat apaan sih Mar? Gue gak ngerti banget sih skincarean. Ini buat apa yang ini? Lu nama-namain buat revenue ya? Ini apa sih ini? Beda-beda lagi, beda-beda. Bukannya cuma merawat juga. Cuci muka, serum, skincare, apa tadi skincare, sunscreen, cuci muka lagi, krim malam, bukannya gitu doang? Banyak, untuk turunan banyak. Dari kayak lu sekarang mau mandi aja dari atas ke bawah banyak banget. Bahkan untuk badan kan nanti untuk badan ada body butter itu sebenarnya banyak. Itu baik lagi ngomongin si perusahaan. Ini juga lagi rame juga nih. Aduh ngomongnya gimana sih? Maaf ya kalau salah ya. Niacinamide. Niacinamide itu apa ya? Gak tahu gue, banyak. Centella asiatica. Oke. Kandungan di tumbuh-tumbuhan. Oke. Nice. Cara promosi gimana, Mar? Promosi apanya nih? Iya, ini kan banyak yang ditunggu-tunggu juga nih. Gimana caranya ngejalanin produk atau bisnis skincare tanpa ada pelanggaran syariatnya? Sementara skincare itu kuatnya di tampilan visual, cewek yang dijual, dan lain-lainnya. Kalau gue lihat dari SBC Skincare, insya Allah sih nggak ada pelanggaran syariat nih.
Nah itu gimana tuh? Awalnya ya buat meyakinkan customer buat ngamanin omset lo. Dan nanti kan lo juga jawab juga ya, ngaruh nggak ke omset nih? Nurun nggak gara-gara begitu ngeliatin dari sini? Ini mah portal berita skincare nih, edukasi doang nih. Nah itu nggak ada. Kalau ngomongin yang sekarang kan mesti lihat proses awal dulu ya. Nanti gue ceritain awalnya dulu. Oke. Awalnya itu memang masih komunitas awalnya nih, sebelum si SBC Skin. Itu komunitas, misalnya nih istri gue gitu punya teman, di situ ngejualin produk-produk kita nih. Awalnya masih Sub Beauty Care gitu, Sub Beauty Care syari malah dulu waktu itu kan. Masih komunitas, jual-jualin. Dan di situ kan karena komunitas tuh udah tahu semua. Gak boleh pakai foto muka. Oh komunitas ini, komunitas kajian. Oke. Berangkat dari sana dan muncullah orang udah pakai ya MOM dong, mouth to mouth bagus. Terus ada di WA gitu kan. Itu udah maklon? Udah maklon. Ternyata bagus banget segala macam, reviewnya di Shopee, Tokped. Nah, Hanes review itu yang kita tongolin akhirnya di feed kita. Oh, buat social proof-nya. Iya, gitu. Karena kita pun juga waktu itu nih ya kita bikin nggak boleh ada konsultasi sedikit pun. Jadi kok gimana cara belinya gitu? Nggak ada konsulnya. Tapi lu harus edukasi dulu gitu. Baca aja, rajin baca bakal glowing gitu. Jadi lu belajar aja, baca akhirnya tahu, oh saya mau produk yang ini dong gitu. Nah, cuma nggak giring konsumen untuk jadi baca itu loh maksud gua. Gimana cara ngerubah habit dan behavior? Karena di situ kita ke depannya edukasi dulu kan awalnya. Posting tentang edukasi semuanya. Awalnya kamu kulitnya seperti apa sih gitu. Atau kenapa ya kok gue skincarean kok masih kulitnya masih gini-gini aja gitu, malah hancur. Iya. Dari berangkat dari pertanyaan-pertanyaan umum gitu, frequently asked question itu, ya akhirnya kita naikin itu ke story, ke feed, kita jawabin kan. Gitu. Nah, lama-lama customer akhirnya yang sekarang gue rasain sih, alhamdulillah customer akhirnya paham sendiri gitu, tahu gitu, dan dia akhirnya pinter dengan sendirinya, dan di situ dia akhirnya beli, oh ya gue butuhnya ini gitu. Itu awalnya banget kayak gitu. Jadi kita benar-benar nggak yang bahkan nggak bodo amat ya lu beli pakai produk apaan nih, yang jelas nih lu tahu edukasi tentang kulit deh. Gitu. Berarti kalau ngomongin SBC Skincare artinya skincare untuk siapa? Ya untuk sebenarnya ya akhirnya sekarang untuk keluarga pun bisa, karena anak gue sendiri pakai. Anak gue yang masih bayi nih. Jadi kan kadang pakai yang buat produk dewasa. Kok bisa? Oh, karena lu fokus di low iritan. Iya. Mantap tadi. Jadi banyak testimoni juga dari customer pakai ke anaknya gitu. Misalnya gini, kan namanya anak bayi kan kadang masih ada sensitifnya juga kan. Pakai bahkan sabun bayi pun kadang masih ada wanginya nih, kadang nih efek di kulitnya beda-beda kan setiap manusia. Gitu. Dan gue suka banget tadi Faris Komar bilang bahwa kalau skincare yang memang udah mengedepankan wangi-wangian, sementara kulit itu ya yang butuhnya kan nutrisi kulit, bukan indera penciuman. Mantep. Bahkan kalau ngomongin wanginya fragrance tadi, ada kandungan skincare yang bikin bau ada. Misalnya kandungan tertentu wanginya enak ya gitu. Nah, jadi ditambahin pewangi biar nggak bau. Nah, ini pun kita enggak gitu. Jadi kalau mau wanginya gitu, yaudah wanginya kayak gitu. Oh, berarti lu fokus skincare yang memang untuk basic atau family? Iya. Kenapa family? Karena ini baru ya beberapa bulan belakangan ini kan kita coba usungkan. Kenapa? Ternyata anak bayi pun bisa pakai ini. Nah, itu penting tuh. Bahkan teman kita juga ada anak-anaknya pakai produk yang lain itu agak muncul merah-merah pas segala macam. Dia mandinya pakai facial wash ini. Si bayinya dimandiin pakai ini facial wash ini. Oh, jadi oke juga SBC Skincare ya. Beli satu ini bisa dipakai untuk sekeluarga. Nah, itu dia. Jadi kadang kita sampaikan misalnya 150.000 gitu kan. Tapi misalnya anak gua berlima deh misalnya nih. Gua, bini gua, bini lagi. Sorry ulang. Gue, bini gue, anak gue. Nah, itu 5 tuh. Iya. Berarti gue 150.000 bagi 5 berapa? 30.000. Ya itu kan bisa pakai di muka kayak gitu. Bisa pakai rame-rame. Ya. Oh, gue tahu. Berarti kalau gue tebak secara brand positioning, kalau gue berangkat dari brand gitu ya, lu kayak Pepsodent. Ya kan dia kan keluarga ya. Iya, komunikasinya dan positioningnya di keluarga. Kalau close up kan remaja. Ya kan kalau Sensodyne tuh mungkin kayak emak-emaknya. Lagian kan dari yang bikin beda sebenarnya skincare laki-laki atau perempuan kan sebenarnya dari rasanya aja. Wanginya aja. Maksudnya? Kan isinya nih kandungannya kan sebenarnya sama. Sama. Dibedain kan wangi sama packaging kan. Iya. Ya kan kalau laki-laki ada dark-darknya gitu kan. Hitam biasanya tuh. Hitam gitu kan. Terus wangi lebih maskulin. Tapi kan dalamnya sama gitu. Oh iya. Ya ngapain? Maksudnya kita bikin ya udah emang bisa pakai semuanya. Gitu. Dan ini semua tuh basic semua nih. Basic. Low iritan semua nih. Iya. Kayak bedanya ada perawatan yang misalnya nih
Oh, ini serum gue nggak bawa sih. Ini ada serum ya. Ini kan itu serum. Ini serum nih sifatnya untuk antioksidan gitu kan, nggak mungkin juga lu pakai buat anak lu kan. Oh, maksudnya produk tertentu sebenarnya semuanya bisa dipakai. Ya cerdas lah, bukan berarti low irritan, cuma anak lu juga dihajar-hajar semuanya juga. Antioksidan ngapain? Iya. Kayak gitu. Kayak ini apa sih? Tadi ya, moisturizer. Banyak kita tuh ada sekarang mau launching lagi tahun ini, insya Allah 12 produk lah, total ada 50 produk. Apaan 12 produk ya? Banyak macam-macam dan. Oke, bocoran tipis-tipis nggak bisa nih? Ini udah baru launching. Nah satu lagi Baku Ciol tadi ada. Ini apa sih Mar? Itu body mist. Cobain aja. Body mist? Jadi cewek dong wangi gua ntar. Enggak. Serius? Enggak, itu wanginya umum kok, universal. Oh, kayak bayi ya? Enggak beneran. Dia dibikinnya itu kan nggak pakai alkohol kan? Kok enak sih? Iya, jadi wanginya itu nggak bikin apa iya, ya kan orang wangi-wangi basic. Lu kok pakai parfum kan biasanya kecium sampai ujung sana gitu, kecium kan. Iya. Ini lewat nih gitu kan. Itu gua tuh pengennya kayak gitu tuh. Nah, kalau pakai ini ketika lu kita berdekatan misalnya nih, salaman, nah wangi gitu. Jadi nggak yang lu nggak boleh pakai parfum juga gitu kan. Kadang beberapa orang kan, wah no parfum. Kalau parfum sebenarnya haram gitu kan, akhwat gitu. Tapi kan Anda kenceng banget Vikinya. Gimana? Ya kan, kalau pakai parfum haram. Kan biasanya kan orang akhwat kan, pakai parfum bikin wangi orang. Oh, gitu kan. Ini jadinya malah mengundang fitnah. Iya. Ya oke. Akhirnya ini berarti cocok buat akhwat juga dong ya? Gue pakai. Iya. Anak gue juga pakai. Jadi dia pinter, dia ngambil tengah-tengah nih. Bisa dipakai ke apa namanya ke dewasa. Ini juga kalau anak-anak juga dapat nih juga. Yang ini. Iya bener, anak kan nggak mungkin dong anak gue disemprotin bakarat kan. Iya kan? Iyalah. Oh nih cakep nih. Maksud gue jadi nextnya. Boleh. Sorry. Nggak, boleh. Ntar cobain ya. Serius ya? Ini mood gue mana? Ini semua lu pakai. Gue lihat tuh. Iya. Belum ada sih gue berani. Tapi mungkin pasti lu nanti aneh dulu kok. Nggak, ini sih nggak berbusa sih gitu. Makan waktu itu sempat juga yang pakai sampai banyak banget gitu kan. Nggak bisa busa ya gitu. Berarti jelek dong kalau kayak gitu? Enggak ya? Kebiasaan tadi kan. Merasakan kalau busanya banyak soalnya kan bagus kan. Sebenarnya enggak juga ya. Karena kulit itu tetap butuh kandungan ini loh, minyak alami dari kulit tetap. Jadi kalau lu bisa sampai minyaknya hilang, minyak alami hilang, ya hancur nanti kulit lu. Oke. Gue suka deh ini. Itu ada 3 varian lagi. Nanti gue kirim lah. Buat kasih solusi semuanya jadi wangi sama. Iya. Jadi gitu. Jadi biasanya kalau panti kan baju, ini panti wangi ya. Iya. Benar. Dan kelasnya juga tetap dapat. Itu yang mau lu keluarin ya, masih baru-baru ini ya. Yang lainnya sama juga tipe-tipenya. Maksudnya yang kayak nggak yang semerbak begitu. Iya sama. Ini cocok loh guys, ini buat akhwat-akhwat ini nih yang nggak perlu. Kalau dari review beberapa yang kasih kan dikasih reviewer juga kan, teman-teman yang dekat juga kita kasih. Ya alhamdulillah sih pada suka sih. Bahkan ada yang 2 minggu udah mau habis. Karena disemprot ke anak, ke suami juga pakai gitu kan. Makanya tadi apa ya first impression apa ya, gue pertama kali gue nyium tuh ini bisa keluarga banget, bisa. Terus yang gue nganyakan juga ada yang ngasih testi. Jadi dia beli produk ini. Ibunya itu kerja sebagai formulator fragrance gitu ya kalau nggak salah gue ya. Di Maklon. Iya, dan dia kalau nggak salah di asing bahkan bukan di Indo gitu. Dia sampai ngasih 5 dari 5 nilainya 5 gitu. Saking bagusnya wangi, saking enak wanginya gitu. Yang ini loh? Iya. Iya, ini lu nyobain belum Nat? Kita gak, ini enak loh. Gak nyangka sih maksudnya ke segitunya orang gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya. Dia enggak semerbak. Iya, enggak semerbak yang mentereng. Kalau akhwat cocok banget pakai beginian. Kenapa? Karena kan memang dia keluar rumah kan jangan sampai dia jadi fitnah dong. Karena kan wangi dikit langsung wah. Iya bener, bukan memancing kan. Banyak dalil-dalilnya coba teman-teman tahu deh. Jadinya kayak wanita kupu-kupu malam. Iya kan? Nggak usah dipancing. Maksud gue ngomong pelacur kan keras banget. Emang kan dalilnya begitu Mar. Gue kan lu mancing-mancing sih. Tuh kalau ini dia tuh nih guys, nih gue coba bedah ya. Gue coba review gitu ya. Ini parfum yang dewasa nih, yang mentereng-mentereng nih atasnya nih, yang nyenter-nyenter banget. Ini bayi nih. Sweet Sal dan teman-temannya gitu kan. Ini dia di sini loh. Universal kan ini. Iya. Dipakai bukan pakai parfum bayi juga enggak. Wangi-wangian bayi juga enggak. Enak. Lu nyium diri lu jadi wangi, badan lu tuh ngerasa wangi. Berapa tuh harga yang gitu? Yang ini gue serius nanya nih beneran maksudnya, tapi ini kan pasti jatah gue dong. Iyalah, iya. Ada ntar cek aja langsung di. Ada di mana? Coba dong buka dong. Gue pengen tahu dong. Ininya nih apa aja sih produk-produk yang lu berapa penjualannya Mar?
Kalau sebulan sih ya rata-rata di angka 500 sih masih. 500 apa? Pieces? 500 juta. Omset 500 juta. Itu lo ambil profit berapa? 50%. Lu ketawa sih. 50%. Setengahnya. Gua ngambil untungnya banyak banget. Gue kan ada reseller juga deh. Kalau lu profit 50% dari ke distributor, ke reseller. Iya. Oh gitu. Si Renat tawa-tawa Renat. Makanya gue ngekali. Tapi kan ini kenapa segitu kan? Itu kan sebenarnya hitungan kasar. Kotor. Iya kan kalau 500 juta kan berarti kan 250 juta sebulan bersihnya. Enggak. Tadi lu bilang 50% margin. Kan omset. Oh, margin. Iya. Berarti kan 250 juta kan? Iya. Sebulan. Iya. Reseller lu berapa? Reseller gue tuh sekarang totalnya ya ada 50. Itu distributor. Masing-masing reseller belanja berapa ke lu? Beda-beda. Nah ini gue pengen cari tahu berarti artinya menjadi distributor dan reseller lu menguntungkan insya Allah. Kalau beda-beda sih dari yang ratusan juta juga ada. Ratusan juta sekali belanja? Iya sekali belanja. Mereka dapat profit berapa margin tipisnya? Kalau ke distributor lebih besar ya. Bisa hampir sama bahkan sama. Contoh-contoh misalnya nih yang ini gampang deh. Yang gampang. Misalnya 150.000. Nih ini 150.000 jualnya. Iya. Harga jual ya? Harga jual. End user. Iya. Oke, lu jual ke distributor dapat berapa persen? Gue jual ke distributor tuh pasti 50%. 50%. Misalnya nih ya, misalnya modal gue 50 ke distributor 100.000. Misalnya. Bentar. Harga jual lu nggak berubah-berubah kan? Enggak. Harga jual 150.000. Iya. Lu jual ke distributor 50. Iya. Berarti si distributor 100.000. Gimana sih? Nih. Kan 150.000. Berarti kan harga si distributornya, gue jual ke distributor 100.000 kan? Iya, berarti distributor dapat 50.000 kan? Iya. Gitu kan maksudnya? Iya. Kan? Nah, guanya sendiri juga berarti kan modal gue 50 misalnya. Iya. Gitu. Oh, ya berarti distributor belanja di lo dapat harga jual 50.000, dia belanja di lo 100.000. Iya. Berarti keuntungannya dia 50.000. Iya, benar. Oh, tapi kan si distributor tuh kadang ada yang jual ke user, ada yang reseller juga. Kalau 150.000 ngambil untung 50.000 berapa persen sih? Jual 150. Dia modal 100.000. 50%. Kok emang 50% ya? Ya keuntungannya 50% ya? Iya. Kalau untungan 100% kan berarti 200.000 jual. Iya, berarti 50%. Setengahnya ya? Setengahnya. Oh, oke. Dia belanja berapa? 100 juta? Pernah? 100 juta. Ada pun yang masih kecil-kecil pun yang masih jutaan juga ada. Belanja 100 juta berarti keuntungannya dia 50 juta dong? Iya. Wih, menjanjikan juga. Itu yang gue lagi cari dan mengkorek tuh itunya. Belanja sama lu kan 100 juta. Sementara dia ngambil margin lokasi 50% kan? Berarti dia bersihnya dengan belanja 100 juta, dengan dia putar lagi tuh jual barangnya, kalau habis berarti dapat 50 juta. Bahkan yang lebih enak tuh sebenarnya jadi mitra ya. Itu karena kan gak mikirin segala macam, gue kan mesti mikirin brandingnya gimana, kontennya gimana. Gue bahkan nge-edukasi tim partner seller juga. Iya, gitu. Kalau jadi mitra mah enak, udah dapat marketing kit, tinggal posting doang. Tinggal daftar, nanti semua diajarin edukasi semua, kan dikasih guidelines-nya mesti ngapain. Bahkan kita juga ada setiap minggu itu nanti live itu kan, nanti si partner seller diajarin nih, diedukasi gimana sih konten gitu, gimana sih cara jualan, gimana sih copywriternya, diajarin juga gitu. Ilmunya dari mana? Setelah lo ikutan seminar 70 juta? Nggak gue nanya, nggak kan lu kan mengedukasi mengedukasi para mitra dan reseller, mitra lah ya. Berarti kan ada formula khusus buat cara jualan yang benar kan, ilmu branding, marketing dan lain-lainnya, selling gitu kan. Ilmunya sih waktu itu ikut workshop juga sih, kasih solusi. Oh gitu. Lebih works mana? Ikutan kasih solusi ratusan ribu sama kasih solusi. Itu yang namanya sih kasih solusi bener. Masa? Berarti workshop yang sampai 70 juta nggak works dong? Enggak, bukan masalah itunya doang Der. Kasih solusi ini kan yang waktu itu gue dulu sebelum belum ada orang yang bikin konten lah. Kan nyari content planner, cari agensi juga. Terus kan waktu itu keluhan gue kan orang yang belum ngerti, yang orang yang udah ngerti paham syariat nih. Nggak boleh posting muka, nggak boleh ada musik. Susah nyari gitu. Vendor kayak gitu kan kesebarnya kemana-mana. Tapi bayangin ketika si vendor-vendor, orang-orang ini, freelancer ini gabung dalam satu wadah. Lo tinggal nyari ada marketplace yang memang jualannya jasa isi dalamnya. Itu sih gue rasain sih untuk ya alhamdulillah kita udah kasih hidayah kan, kenal syariat kan. Pada saat itu emang agak kesulitan sih. Jadi waktu itu cari agensi
pasti idenya itu ya pasti pakai musik, ada mukanya gitu. Terus ketika kita lempar, oh kita nggak mau pakai muka sama nggak mau pakai nggak pakai musik. Aurat perempuan juga gitu kan? Aurat perempuan segala macam. Oke. Oh lu udah edukasi si konten kreator atau si freelancernya itu? Udah kaget pasti semua kaget dong. Oh gitu, kenapa? Ya alasan agama kita bilang kan. Rata-rata pasti kaget, karena kan orang itu soalnya memang nggak ngerti dong, itu hal yang umum gitu. Terus dan bukan ini juga, bukan memang ranahnya dia juga. Iyalah. Dia belum teredukasi dengan konten kayak gitu. Iya, belum. Nah di situ kayak akhirnya kejelasin lagi. Ya bagi sebagian orang yang belum paham kan ada suatu hal yang wah ini nggak mungkin, susah gitu. Nah berjalan waktu ya udah akhirnya posting biasa segala macam. Lalu kenal waktu itu ketemu Rafiq branding. Oh Rafiq branding. Nah itu udah enak tuh, udah paham syariat kan. Nah itu bener solusi lah gitu. Yeah. Nah apalagi si kasih solusi ini bikin yang kayak gini. Karena kan banyak yang kayak gue gini nyari kan. Iya lu kan pengusahanya kan, lu usernya kan. Iya. Ya bayangin ketika ada Rafiq yang lainnya ada dalam satu aplikasi. Iya kan gampang banget tuh gitu. Emang bener kasih solusi sih. Masya Allah. Gitu. Berarti bulan depan lu harusnya udah nggak perlu pusing lagi. Ketika aplikasi kasih solusi rilis, lu tinggal nyari aja freelancer. Iya, gampang seputar digital konten gitu kan. Lo nyari apa? Biasanya yang lo butuhkan apa sih? Foto produk. Foto produk. Oke, ada insya Allah dikasih foto. Bikin logo. Kasih logo kita ada. Video juga pasti. Video. Buat konten-konten video gini kan. Pengusaha kan gak usah mikirin begini-beginian. Ini selain nama ahlinya aja udah. Bener. Ada kasih video juga. Tuh ya kan konten-konten video coba kita lihat. Coba. Ini lu bikin sama siapa? Coba cari konten-konten videonya dong. Nih coba. Itu misalnya mana ini ya? Iya. Ini coba play. Coba. SBC Skin tuh ini elegan banget ya dari mulai logo sama packagingnya ajib. Tuh. Oke. Nah, ini proses produksi. Oke. Ini siapa yang garap nih video? Nah kalau ini kebetulan kita dikasih sama dari pabrik untuk produksi. Oke. Tapi kan editing segala macam ya kita yang editing. Iya kan. Tapi kan kalau orang-orang umumnya pasti kan pakai musik. Iya gitu kan. itu. Pasti ada openingnya apa gitu kan. Iya bener. Kan enggak, gitu. Nah makanya lu harus lempar ke vendor yang tepat tuh berarti. Nah itu. Jadi gak ribet gitu. Gak perlu ngejelasin mesti gini mesti itu gitu. Oke, coba yang lainnya. Gue suka deh dia hitam putih gitu SBC. Oke. Ini kalau gue lihat yang orang-orang yang skincare yang lainnya sekarang main di hitam putih, kalau gue justru malah ketemunya di SBC Skincare dulu nih. Kan dulu awal-awal kan yang lainnya pada warna-warni ya kan. Lu tetap itu baik lagi tadi karena produk kita yang basic kan. Jadi warna basic ya udah itu. Oh, oke. Nice. Oke, ini apa? Deodoran spray. Iya, deodoran spray. Nah, ini untuk sekalian deh gue edukasi juga deh. Biasanya kan orang kalau pakai deodoran kan dia itu lu nggak bakalan basket. Iya. Yang umumnya nih lu pasti seneng ya nggak mau keringetan dong. Iya. Kan? Terus at least nggak bikin baju di ketek basahnya sama warna kuning gitu. Kuning itu biasanya kalau pakai kemeja putih itu ketek gua kuning tuh. Iya. Nah yang gua mau kasih tahu sih sebenarnya kalau lu pakai deodoran terus dibikin nggak keringetan itu sebenarnya malah bahaya. Hah? Kenapa bahaya tuh nggak? Kok keringet lu nggak keluar ketahan gitu? Kan ada lapisan lilinnya tuh bikin gak keringetan. Sebenarnya itu bahaya. Bahkan di Eropa itu udah gak boleh kayak gitu. Gitu. Kita ketipu dong sama brand-brand yang katanya efeknya kanker. Iketimu enggak ketek basah nih. Bisa kanker. Iyalah. Sekarang nih kita umumnya nih normal manusia nih. Kalau keringetan kan dari ya semua Allah udah lapisan kulit kan. Itu cara badan untuk keluarin ininya dia kan. Nah, bayangin lu keringetnya lu tahan. Apa yang terjadi? Ya itu kan bahaya. Gitu. Lo harusnya? Ya biar aja keringetan. Tapi gimana caranya keringet gak bau gitu. Gitu. Jadi kita coba pakai anti odornya itu. Coba kita play. Coba play. Gue pengen bedah nih video advertisingnya nih. Mana coba ya. Coba kita lihat. Ini awalnya gini. Sering ngerasa gak nyaman beraktivitas karena gerak-gerik terbatas. No, you don't need to be worried. Oke, set. Tidak mengandung alkohol, melembutkan menenangkan kulit, tidak terasa lengket, tekstur cair seperti air biasa. Oke. Dengan gentle, formula mengurangi keringat berlebih, bau badan, tidak mengandung fragrance. Oke. Tidak berbekas tuh karena nggak kuning itu ya? Iya. Tinggal semprot, nyaman. Ini depannya 3 detik pertama sudah aman deh. Ini masalah di sini dari masuk solusi. Oke.
CTA-nya mana call to action-nya? Nah kan tadi kita bilang penting edukasi dulu gitu. Oh lu nggak langsung selling ya? Iya, edukasi dulu. Oke. Kan kalau waktu itu kan pernah bilang kan, apa waktu itu ngambil kutipan dari seorang guru lu juga, sharing dahulu, selling kemudian. Gitu. Ya, memang ya itu definisi branding marketing, jangan buru-buru selling. Ya. Oke. Tapi tadi kaidahnya di depan udah aman ya, di headline-nya. Itu lu siapa yang garap? Ada tim ya? Oh, freelance. Pas yang ini gue lupa ya, kalau nggak salah masih Rafiq nih, kalau nggak salah gue ya, waktu di order nih, kalau nggak salah ya gue lupa. Memang video advertising juga kendala-kendala di konten kreator juga banyak yang kurang paham ya. Kalau gue dari sudut pandang di luar skincare ya bro, kita dibahasnya mengenai ya advertising dan marketing. Memang ada alur-alur yang memang harus digunakan, ada kaidah-kaidah yang wajib ditampilkan. Kalau memang ada yang berkurang kaidahnya, dia itu sudah melanggar kaidah-kaidah dari video advertising. Kalau tadi gue lihat di awal itu udah headline-nya udah, maksudnya alur pertama tuh udah memang bener headline. Sering ngerasa bla 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 bla. Setelah itu harusnya masalah kan? Nah makanya lu punya masalah begini. Nah ini solusinya apa nih? Ya, baru kasih tahu si produknya. Ya baru masuk produknya, solusinya begini. Setelah itu udah dapat solusi, terus kira-kira kalau gue pakai produk ini apa benefitnya? Tadi lu keluarin juga, jadi nggak berbekas apa segala macam. Itu sih udah. Kalau emang ternyata misalnya si penggarap atau vendor ini udah paham, udah enak. Apalagi dia juga harus tahu syariat. Memang Rafiq brandnya juga kan ikutan kelas saya juga kan. Iya benar. Gitu. Rizky Abu Taslim. Iya kan. Ya emang. Tapi yang benar sih dari kalau ya orang nggak paham ini kan repot emang buat kayak brand-brand yang sekarang kan banyak nih kasih solusi ini kan UMKM-nya kan, UKM-nya juga kan udah paham syariat lah. Masya Allah. Tapi kan nyari yang konten kreator yang paham syariat ini kan belum muncul di permukaan gitu kan. Nah itu makanya harus dikumpulin di dalam satu wadah. Bener. Nyari susah, nggak tahu. Gue aja tahu Rafiq pun dari waktu itu Rafiq branding dari teman-teman kajian juga gitu. Pak, pakai ini aja, pakai ini gitu. Nah, lu bayangin ketika analogi ya, bayangin ketika ada satu toko handphone namanya misalnya Untung Store, dia nggak tahu ada di mana keberadaannya. Tapi ketika Untung Store gabung dalam satu wadah yang bernama ITC Fatmawati, digabung dalam satu ITC, kumpul dengan para penjual handphone yang lainnya, akan lebih mudah disampaikan kan. Dia punya produk apa, karena begitu masuk ITC Fatmawati, ada produk namanya Untung Store, ngumpul semua di situ. Iya kayak gitu, makanya itu kasih solusi akan hadir begitu tuh insya Allah. Ngebantu banget sih. Jadi buat teman-teman, nanti buat lo juga kalau mau nyari freelancer ada di dalam aplikasi itu. Udah, gue udah download sih. Udah download? Tapi kan belum launching. Sabar. Memang butuh kehati-hatian. Butuh kehati-hatian sama butuh keduit-duitan. Bisa lah. Kasih solusi ada kasih uang juga. Kasih modal. Iya. Terus rencana lu apa bocorannya, Mar? Di SBC Skincare selain varian-varian terbaru, mungkin lu ada apa lagi gitu? Kalau untuk si SBC Skin ini emang kita mau gedein si partner seller ini sih, karena berangkat dari ya banyak lah alhamdulillah yang gabung di partner seller ini ekonominya kebantu. Gitu. Ya satu sisi kita juga ngenolong orang kan. Iya. Lu pakai brand ambassador atau KOL atau endorse gak sih? Nggak ada. Nah aku mau nanya juga sih, kalau produk-produk yang tanpa ada pelanggaran syariat, terutama skincare ini, gimana cara mereka mengedukasi ke yang lainnya ketika lu bayar pakai brand ambassador? Kalau brand ambassador belum pernah sih. Tapi endorse pernah? Endorse kita lebih ke reviewer ngasihnya sih, ke reviewer, mikro reviewer, mikro influencer kita kirim gitu. Ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Tapi waktu itu emang kita gini, berangkat dari nggak mau ngeribetin orang sih sebenarnya, karena terlalu tulus kali ya, mungkin nggak tahu dirimu bisnis salah apa enggak kan, karena terlalu tulus kita kirim ya udah, nggak perlu bikin scope of work apa segala macam, udah biar dia posting, terserah dia mau review kayak gimana, seanes itu gitu. Taunya di review juga sih memang, dan kita nggak yang nuntut karena berangkat nggak mau nyusahin orang kan kadang kalau kita kirim nanti harus gini harus gitu ya gitu, biar terserah dia aja. Tapi kan boleh kalau memang lu mau akad sama dia, tinggal kasih tahu SOW-nya apa aja. Karena kita kedepannya waktu itu mikirnya antar nyusahin orang ribet, biarlah gitu. Terserah dia aja mau posting kapan, mau diposting enggak ya udah kita kirim. Bahkan ada yang waktu itu ada reviewer yang dia bahkan belum pernah dikasih produk sama sekali sama orang, kita kasih, nanti itu appreciate banget gitu. Siapa? Ada reviewer, sekarang udah gede namanya. KKI. Gue ketawa enggak, gue nanya. Oh bukan. Di komunitas para reviewer skincare ada setahu. Oh di skincare. Iya. Oh ya kan KKI juga skincare, pakai yang
apa namanya sih? Yang balon apa sih buat telan. Lah iya bener kan? Enggak, masih mikro itu kita kasih yang kecil doang. Oh. Masih kecil, masih di berapa ya 1000, 2000 followersnya masih kayak gitu. Iya. Gitu. Karena kan kalau kita sekarang langsung ke artis apa segala macam juga orang nggak percaya. Orang cuma pengen tahu, tapi apakah dia mau beli gitu. Oke, yang paling banyak laris yang mana sih, Mar? Facial wash ini sih. Facial wash ya? Facial wash itu. Ini ya? Rata-rata emang orang basicnya dari sini. Dan kita pun edukasi juga terserah deh mau pakai apapun, yang penting pakai ini dulu facial washnya. Pondasinya. Iya, pondasinya. Usul kalau di istilah agama ini usulnya. Yang penting skin barrier dulu aman gitu. Gitu. Oke. Jadi insya Allah pakai produk apa aja, asal customernya tahu, ngerti ya udah. Ini yang sedikit busa ya? Ya bukan sedikit busa, malah kalau lu ini malah nggak ada mungkin Der. Oh gitu. Ini jangan sampai lu bingung ntar lah kok nggak ada busanya gitu ya. Ini boleh gue buka gak sih? Buka aja. Buka ya, gue pengen tahu ininya nih parfumnya apaan. Maksudnya kan wanginya, coba aja nggak ada wanginya. Nggak ada wanginya? Nggak ada wanginya. Duh, gue masih coba nih kita coba. Puter apa? Oke. Jangan dijilat. Enggak dong. Oh iya? Coba tuangin begini ke. Masa iya? Kamu mesti pakai air dulu, Mar. Tuh. Enggak lengket coba. Oh iya. Oh dia bening guys. Tuh. Oke. Dia bening nih, coba deh. Wih. Kan konten kreator begitu. Maksudnya biar produknya exposure ban. Iya, biar fokusnya pas gitu. Gitu gak sih caranya? Oh dia mirip-mirip kayak gini nih. Iya sama. Oh dia pakai wangi alami, jadi nggak ada tambahan wangi. Jadi kalau lo setuju muka kayak nggak wangi, kok nggak. Gue coba abis ini nih. Gue langsung kamar mandi di sini nih. Gue cuci muka dulu bentar ya. Lu nge-host kayak sama siapa gitu? Kita kasih solusi.